Maka sesungguhnya salah satu di antara komponen penting di dalam usaha kita supaya kita mendapatkan arti ketenangan di dalam kehidupan berumah tangga, yaitu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita berumah tangga, setiap suami istri itu harus menyadari betul tentang masalah hak dan kewajiban, ya. Ini termasuk salah satu hal yang disampaikan dan dijelaskan oleh pakar rumah tangga dari kehidupan para ulama. Bahwasanya kehidupan berumah tangga itu harus menyadari tentang hak dan kewajiban. Ini pencerahan penting. Sekarang setelah kita paham, oh berarti kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang paham tentang arti hak dan kewajiban. Sampai para ulama memberi nasihat untuk kita. Yaitu ketika mereka itu mengatakan, jadilah pasangan yang tidak banyak menuntut hak sebelum kamu mengevaluasi kewajibanmu kepada pasangan, ya. Jadi pasti akan terjadi sebuah ketenangan selama setiap pasangan kehidupan berumah tangga mereka selalu memiliki sebuah konsep yang indah, tidak banyak menuntut hak sebelum mereka itu mengevaluasi kewajiban. Nah, ini perkara yang penting. Sekarang karena kita tahu pembicaraan kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban, untuk menciptakan arus yang tenang dalam kehidupan biduk rumah tangga kita supaya gelombangnya itu tidak menenggelamkan biduk rumah tangga kita, maka masalah hak dan kewajiban setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, para ulama itu menyampaikan bahwasanya setiap orang ketika seorang gadis telah menikah dan seorang anak muda, apapun hobinya dan kesenangannya mereka sudah menikah, maka setiap orang kalau sudah menikah itu mereka sadar gerbang pernikahan itu bukan hanya menyajikan berbagai macam festival kenikmatan dan kesenangan. Karena pernikahan itu tidak selalu melulu dengan senyuman, tidak selalu melulu dengan ungkapan rasa kasih sayang. Tapi gerbang pernikahan itu yang pertama ketika seseorang itu telah mengikrarkan akad ijab qabul, maka pada saat itu dia harus mulai membuat mapping. Pada perjalanan pernikahan yang baru dia masuki, ada hak saya, tapi ada kewajiban. Dan disebutkan kata kewajiban sebelum hak, yaitu dengan memenuhi kewajiban dan hak, supaya orang itu paham. Sebelum kamu bicara tentang hakmu, kamu harus bicara tentang kewajibanmu. Karena Allah ngajarinya itu begitu, Mas. Kita beribadah sama Allah itu kan ada hak dan kewajiban. Ada kewajiban dan hak. Allah tidak memberikan kepada kita hak sebelum kita memenuhi kewajiban kita. Apa hak kita yang paling besar? Hak kita yang paling besar itu mendapatkan surganya Allah. Itu hak kita yang paling besar. Hak kita di dunia mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Tapi mungkin nggak kita akan mendapatkan hak kita yang paling besar yang bernama surga dan mendapatkan hak ketenangan kita dalam kehidupan, keselamatan, keberkahan hidup kita kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Nggak mungkin. Allah pun sama. Kepada engkau, kepada saya, wahai setiap orang yang telah menikah, sebelum kamu membayangkan indahnya ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka demi Allah, tidak ada gerbang pernikahan kecuali gerbang pernikahan itu bertuliskan hak dan kewajiban yang terpampang semenjak kita menikah, semenjak hari pertama kita menghalalkan dan dihalalkan oleh seseorang anak manusia. Ini jangan sampai kita lupa. Terkadang pernikahan itu menyisakan utopia kesenangan yang luar biasa dengan berbagai macam keceriaan, rasa cinta yang membuncah di dalam hati, tetapi festival kecintaan yang ada pada hati kita itu lupa bahwasanya kita ini harusnya melaksanakan kewajiban. Kita tidak pernah mengevaluasi kewajiban kita tiap waktu, berjalan setiap harinya, tiba-tiba ada masalah dan konflik, tiba-tiba pada saat itu. Kita semacam pahlawan kesiangan lalu mengatakan, mana hak saya? Padahal kamu tidak pernah berjibaku padahal kita tidak pernah berjibaku untuk memberikan kewajiban. Samalah kayak anak, Mas. Sebelum kita mendapatkan anak itu berbakti kepada kita, kan kita harus melaksanakan kewajiban sama anak. Makanya Umar bin Khattab kan mengatakan, kenapa ada anak durhaka kepada orang tuanya? Karena bisa jadi orang tuanya durhaka dulu kepada sang anak, lalu anak itu durhaka kepadanya kan. Sebagaimana kisah, ada seorang yang membawa anaknya lalu mengatakan anak ini durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab memarahi anak itu, tetapi anak itu lalu berkata, apakah seorang anak punya hak atas orang tuanya? Punya. Apa hak saya, wahai Umar? Apa hak saya selaku anak? Umar lalu menjawab, hak kamu mendapatkan ibu yang beriman, memberikan nama kamu nama yang berisi dengan doa,
dan mengajarkan kepadamu tentang huruf Al-Quran dan mengajarkan kamu kitabullah dan sunnah. Maka anak itu berkata, hak saya nggak dapat, ibu saya majusi, nama saya tidak ada doa karena nama saya Ju'lan, dan bapak saya walam yu'allimni harfa min kitabillah, bapak saya tidak pernah ngajarin saya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Anak itu nggak dapat haknya yang merupakan kewajiban dari orang tua. Maka akhirnya Umar bin Khattab itu marah, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Ini memberi pelajaran, walaupun konteksnya riwayat ini berbicara tentang anak dan orang tua, tapi ini bicara tentang umum. Banyak sekali di antara kehidupan berumah tangga, kita itu selalu menuntut hak kita, tapi kita dijadikan oleh setan lupa terhadap kewajiban yang harusnya kita tunaikan sebelum kita bicara tentang masalah hak kita. Makanya satu poin yang penting dalam kehidupan berumah tangga, orang yang menikah itu harus paham tentang bagaimana hubungan interaksi di dalam pernikahan. Ada kewajiban, ada hak. Disebutkan kata kewajiban sebelum kata hak karena hak tidak akan mungkin diperoleh sampai kita melaksanakan kewajiban. Jadi bukan masalah menang-menangan, ya kan gitu. Ada satu kejadian bagus Mas. Ada kejadian dari Syekh Umar Sulaiman Al-Nasir. Ada seorang ulama besar, Syekh Umar Sulaiman. Syekh Umar ini pernah beliau mengisi satu masjid di satu kampung di daerah Saudi. Ketika dia mengisi pada kampung itu, di kampung itu memang bercampur majelis laki-laki dan perempuan, perempuannya di belakang. Maka ketika Syekh itu menjelaskan tentang hari ini pelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Hari ini pelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Maka yang hadir di situ rata-rata pasangan suami istri. Maka yang hadir di situ pasangan suami istri. Maka pada saat ketika disampaikan, pertama kali yang disampaikan itu haknya istri. Ketika dia menyampaikan poin yang pertama tentang haknya istri, ada seorang perempuan di belakang lalu berkata, "Laqad ahsanta ya Syekh." Wah, Syekh kamu adalah Syekh baik. Ini baru satu poin. Ketika Syekh itu menyampaikan poin yang kedua, perempuan itu menyambut lagi, "Masya Allah Syekh, semoga Allah berkahi ilmu kamu." Perempuan ini terbiasa komen kalau setiap ada guru yang mengajar. Mungkin belum paham tentang adab dan akhlak di dalam majelis ilmu. Syekhnya menambah lagi. Ketika menambah lagi, "Masya Allah, semoga Allah merahmati orang dan orang-orang semacammu Syekh." Semakin banyak haknya istri dibahas oleh Syekh, semakin wanita itu memuji. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua poin haknya itu dibahas oleh syekhnya. Syekhnya lalu berkata, ini haknya istri. Sekarang mari kita membicarakan haknya suami. Ketika baru menyebutkan haknya suami, maka perempuan yang tadi memuji Syekh sudah mulai dia berbisik-bisik. Ngobrol mereka di belakang. Menyampaikan poin yang kedua, obrolan mereka semakin keras. Seakan-akan mereka itu protes kepada apa yang disampaikan Syekh. Disampaikan haknya suami yang ketiga. Maka perempuan yang tadi memuji Syekh lalu berkata, "Syekh, apakah hanya karena ini kamu belajar dan mengajarkan kami?" Sudah mulai dicelah. Lalu Syekhnya nambah lagi tentang haknya seorang suami. Lalu akhirnya perempuan itu marah dan menghujat syekhnya. Lalu meninggalkan majelis itu sembari marah-marah bersama teman-temannya yang ada di belakang. Ini kisah nyata dari seorang ulama besar. Kisah nyata ini memberi kepada kita sebuah faedah dan sebuah pelajaran. Banyak orang yang mereka itu selalu sensitif kalau berbicara tentang haknya, tapi tidak pernah sensitif ketika membicarakan tentang kewajibannya. Banyak orang yang selalu concern ketika membicarakan tentang haknya, tapi selalu tidak concern kalau membicarakan hak orang lain. Buruh selalu concern haknya dia apa, tapi terkadang dia lupa kewajibannya. Pemilik modal sama. Mereka selalu membicarakan haknya saya sebagai pemilik modal. Dan selalu mengungkit-ungkit kalau kalian tidak kerja di sini, kalian dapat rezeki dari mana. Tapi pemilik modal lupa kepada kewajibannya. Apapun interaksi yang terjadi pada kehidupan manusia, selama tidak menyadari sebuah tanggung jawab untuk berkomitmen kepada hak dan kewajiban, tidak akan pernah rapi. Tidak akan pernah rapi. Akhirnya apa? Ya terjadinya banyak masalah. Tidak mengherankan ada bawahan bunuh majik. Ya, karena apa? Merasa majikannya itu mendolimi dirinya. Ada banyak majikan-majikan yang terkadang mendolimi berlebihan kepada bawahannya disebabkan tidak memahami tentang hak dan kewajiban. Kalau masalah interaksi secara sosial saja, ternyata banyak orang yang mereka belum menyadari tentang hak dan kewajiban, apalagi dalam kehidupan kita berumah tangga. Maka poin yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya di dalam kehidupan berumah tangga bukan hanya menyajikan festival yang membuat kita berbunga-bunga,
Tapi sesungguhnya akad di dalam pernikahan itu menyadarkan kepada kita, semenjak engkau menikah, semenjak itu ada kewajiban. Jangan mengharapkan hakmu sebelum kamu melaksanakan kewajibanmu. Kita bisa berdiplomasi mengatakan, saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Tapi sekali lagi yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan pandai untuk menakar diri kita sudah terbaik dalam masalah itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwasanya kita mendapati setan itu ternyata bermain-main pada perkara yang berkaitan tentang hak dan kewajiban. Jadi ternyata setan itu untuk menjadikan suasana panas yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, suasana panas itu kan bukan hanya disebabkan karena perselingkuhan. Betul atau tidak? Banyak pasangan mereka tidak selingkuh, tetapi hubungan mereka selalu panas. Padahal suaminya tidak selingkuh, istrinya juga tidak selingkuh. Tapi kenapa mereka selalu terasa kehidupan keluarga itu dengan suasana yang panas? Atmosfernya itu selalu panas. Para ulama menerangkan kepada kita, karena setan itu selalu bermain-main pada satu area yang bernama hak dan kewajiban. Maka sesungguhnya setan itu selalu menanamkan kepada setiap pasangan, kalau mereka sudah berkeluarga, ini hakmu. Tetapi setan menjadikan dia amnesia terhadap kewajibannya. Itu setan. Yunsi wajibatahu wa yadhkur huquqahu. Yunsi itu setan melupakan dia, setan itu melupakan dia tentang kewajibannya, wa yudkiru huquqahu. Tapi setan itu selalu membuka memori tentang haknya dia. Makanya pasangan kalau sudah panas hatinya, kalau sudah dalam kondisi siap pahit, siap bertempur sama pasangannya, selalu yang akan menjadi modal pertengkarannya itu apa? Saya sudah melakukan kewajiban. Sekarang kewajibanmu mana? Padahal perkataan itu terkadang bukan datang dari hati yang tulus, tapi terkadang dari hati yang dikipasi oleh setan. Kenapa? Yunsi wajibatahu wa yudkiru huquqahu. Karena setan itu, setan dasim, setan yang mengganggu kehidupan kita berumah tangga, itu setan yang memiliki spesialisasi di dalam memecahkan kehidupan rumah tangga. Dan salah satu anak panah yang sangat beracun, yang bisa membuyarkan ikatan kebersamaan suami istri itu apa? Setan itu selalu menjadikan kita akuntan paling handal untuk mengingat hak kita, tapi setan itu selalu mampu menjadikan kita amnesia total terhadap kewajiban kita. Itu yang selalu terjadi. Masya Allah ya. Perkataan Syekh Nasir Sulaiman Al-Umar ini pas banget. Jadi tanpa kita sadari, kita itu kalau sedang mengingat kewajiban, kita tiba-tiba rumah tangga asalnya baik-baik aja. Pagi baik, siang baik, tiba-tiba malam terjadi masalah. Padahal tidak ada pendahuluan, tidak ada prolog gitu ya. Karena baik pagi ataupun siang dalam kondisi yang baik-baik saja. Giliran ketika pas malam tiba-tiba ada pertengkaran. Tiba-tiba pada waktu malam seorang istri ingat kewajiban seorang suami dan dia lupa kewajiban dia kepada dirinya, lalu membuka konflik kepada suaminya tanpa disadari, kata Syekh Nasir Sulaiman Al-Umar. Itu bisa jadi karena kipas anginnya itu datang dari setan. Masya Allah ya. Itulah kadang-kadang kita berumah tangga. Kita ini berumah tangga Mas Billy, kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kita bicara datang dari hati kita dan mana yang berbicara atas nama setan yang sedang ngipas-ngipasin hati kita, ya kan? Kita berbicara ini atas nama kehormatan saya sebagai seorang suami. Yakin itu kamu bicara atas nama dirimu? Atau kamu tidak sadar saja bahwasanya yang bicara itu dasim yang masuk pada hati kita, lalu menjadikan kita ngomong semacam itu, padahal omongan itu skripnya datang dari dasim. Sekarang saya gini Mas, setiap pimpinan lembaga tertinggi negara, kalau mereka menyampaikan sebuah pidato yang membuat mereka atau yang membuat tenaga ahli yang mereka miliki, tenaga ahli yang membuat pidatonya, kan kita ini kalau ngelihat gak bisa membedakan apakah ini betul-betul tulisan dia atau ini tulisan tenaga ahli yang memang sudah merencanakan. Karena biasanya pimpinan lembaga tertinggi kerjaan mereka banyak, tidak bisa mereka membuat skrip yang sampai sebegitu detail ketika menyampaikan sebuah speech dan pidato. Sama sebenarnya analoginya kurang lebih semacam itu. Kadang-kadang kehidupan rumah tangga kita itu saling bertengkar. Syekh Nasir Sulaiman itu mengatakan, kamu itu bertengkar, tapi orang yang bertengkar itu sebenarnya sedang bingung. Apakah dia sedang memperjuangkan haknya, ataukah dia itu sedang meneruskan kipas panasnya dasim yang ada di dalam hatinya. Kenapa?
Seorang istri tidak menyadari adanya dasim pada kehidupan hatinya. Seorang suami banyak yang tidak sadar. Ketika lagi marah, memuncak, sampai membanting apapun yang dia miliki. Sebenarnya itu bukan dia, tapi dasim yang bertengger pada hatinya. Kan Rasulullah sudah ngasih tahu ada namanya setan dasim yang menghancurkan kehidupan berumah tangga. Kita wudhu ada setan, kita sholat ada setan khinzib. Nah itu yang menjadi selalu masalah kita. Karena ternyata kita sering sekali mendapatkan narasi bahwasanya hubungan rumah tangga kono komunikasi. Memang betul. Tapi terlalu dominan materi bahwasanya semuanya selesai dengan kata komunikasi. Dan kita lupa ada sebuah perangkat yang bernama setan yang memecahkan rumah tangga. Akhirnya apa? Walaupun komunikasinya sudah bagus, tapi ternyata bisa pisah. Kenapa? Kehidupan berumah tangga itu bukan hanya sekedar komunikasi, tapi seni mengalahkan bisikan setan yang bernama dasim yang diutus oleh iblis untuk memecahkan kehidupan berumah tangga. Ya kan? Sering nggak coba saya aja sama Mas Billy, yang paling simpel aja. Kita ini kalau lagi marah, jujur deh. Kita ini kalau mau dalam kondisi tenang sekarang lagi, memori kita lagi membuka pas lagi marah. Yakin yang marah itu kita? Atau jangan-jangan yang marah itu dasim yang masuk dalam tubuh seorang yang bernama Billy? Atau jangan-jangan itu dasim dalam wujud manusia yang bernama Umar Mita? Itu bisa jadi dasim yang berwujud kepada seorang jasad, seorang wanita yang bernama istri kita. Dia marah-marah gitu. Makanya maaf ya, gak bisa orang langsung memaklumi. Kalau ada istri lagi marah-marah itu dimaklumi. Sebenarnya kalau di dalam syariat itu tidak bisa. Walaupun memang tetap kita harus maklumi. Tapi seharusnya, ya harus bagaimanapun. Ketika memaklumi itu, ada sebuah ikhtiar seorang wanita itu untuk meminimalisir. Karena apa? Tidak ada pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali ada dasim yang menjadi penumpang gelap dalam kehidupan perpecahan rumah tangga. Ya, itu. Seberapa besar kita sudah sadar tentang dasim dalam kehidupan berumah tangga? Ada nggak keluarga psikolog yang mereka pandai berkomunikasi tapi akhirnya pisah? Banyak nggak orang yang mereka bersahabat cicat yang ngomong bagus gitu dalam kehidupan berumah tangga tapi berpisah? Banyak. Kenapa? Semua ikhtiar. Mereka mengikuti berbagai macam pembelajaran, training, teori-teori tentang kehidupan berumah tangga. Tapi kenapa kok masih dalam kondisi berantakan? Karena sesungguhnya, pada poin yang kedua, dasim itu salah satu tugasnya. Yunsi wajibataka wa yudkiru hukukoka. Dasim itu tugasnya mengingatkan kamu tentang hakmu, tapi menjadikan kamu amnesia tentang kewajiban. Itu yang kedua. Jadi kalau tiba-tiba Mas Billy nanti ngomong sama ibu, mana kewajibanmu itu? Bisa jadi memang benar, tapi bisa jadi di satu sisi kita sedang meneruskan omongan yang ditiupkan setan ke dalam hati kita. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama lalu mengatakan, kamu itu ngapain sih? Nabi lagi dakwah dulu, boleh? Ya. Yang ketiga, para ulama itu mengingatkan kepada kita, kalau kita terkadang kecewa ketika kita tidak mendapatkan hak kita selaku pasangan suami istri, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan hak kita itu disebabkan karena kita juga belum melaksanakan sebuah kewajiban kita. Mengintrospeksi kewajiban yang telah ditunaikan itu ciri khasnya wanita dan laki-laki yang pembelajar. Kan suami istri itu harus memiliki sebuah konsep never stop learning, tidak pernah berhenti untuk belajar. Di antara proses belajarnya pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, proses belajarnya seorang suami istri sebagai tipe seorang suami pembelajar itu apa? Yaitu ketika mereka tidak mendapatkan haknya, mungkin ada kewajiban-kewajiban yang belum dia tunaikan. Contoh, antum lagi lelah. Di saat yang sama, ada istri antum sedang menyampaikan sebuah materi yang cukup penting. Pulang antum, Mas Billy dengan seluruh kelelahannya hari itu, ngurusin restoran, ngurusin masalah-masalah restoran yang belum selesai, pasca pandemi, customer yang lagi merosot, gitu ya. Pulang ke rumah, lagi lelah. Pengennya sampai ke rumah, pengennya mendapatkan apa, Mas? Kalau lagi lelah kita pulang ke rumah, pengennya mendapatkan apa? Ketenangan, istirahat, healing sebentar, buka pintu dia. Di saat yang sama, sang istri lagi memiliki sesuatu yang harus disampaikan kepada sang suami. Baru membuka pintu, ternyata sang suami, Mas Billy, masih dengan gontai, masih dalam kondisi lemah, terkuras energi berpikirnya. Pulang, langsung umumnya berkata, sini Mas,
Saya mau ngomong sesuatu yang penting. Yang ini penting untuk kehidupan berumah tangga kita. Apa kira-kira reaksi kita yang pertama? Di tengah kelelahan kita, lalu kita mendapatkan sebuah materi yang berat ketika kita dalam kondisi kelelahan. Tentunya spontanitas biasanya kita emosional. Bukan karena kita resisten sama nasihatnya, tapi kondisinya tidak mendukung. Kondisinya tidak mendukung. Betul atau tidak betul? Lalu akhirnya marahlah Mas Billy pada saat itu kepada istri, dan istri dengan respon seorang suami, padahal niatnya sang istri itu memberikan kebaikan, tetapi karena dia mungkin tidak memahami kondisi internal sang suami, akhirnya terjadilah pertengkaran. Sang istri sang istri menulis di dalam diary handphonenya, hari ini suami saya betul-betul tidak memenuhi kewajibannya untuk menerima nasihat yang datang dari saya. Padahal haknya saya mendapatkan ketenangan ketika memberikan kepadanya nasihat. Betul atau tidak? Ditulis dalam diary handphonenya. Tanpa disadari, wanita itu kalau di breakdown dan suami itu ketika di breakdown, kenapa sang istri tidak mendapatkan haknya, mendapatkan rasa diayomi ketika memberikan nasihat? Karena sang istri lupa ada kewajiban yang harusnya dia tunaikan dulu. Memberikan ketenangan dulu, diistirahatkan suaminya dulu, dikasih makanan yang cukup, dikasih istirahat yang cukup. Kenapa? Kata sunnah, jangan ngomong sama suamimu ketika suamimu lelah, dan jangan ngomong ketika suamimu dalam kondisi lapar. Itu kan sunnah yang ngomong. Ketika kewajiban ini tidak ditunaikan, bisa nggak mendapatkan haknya? Dia mendapatkan diayomi, tidak dapat. Makanya dibalik seorang suami yang lagi mengatakan saya nggak dapat hak, mungkin ada kewajiban yang harus dievaluasi. Dibalik seorang istri yang mengatakan hak saya disia-siakan, mungkin ada kewajiban yang tidak kamu sempurnakan. Itu semacam itu sebenarnya. Coba kalau kondisinya di-rewind kembali, diputar kembali, pulang, misalkan I'm the best wife gitu. Ya kan? Pas pulang disambut dulu. Gimana masalah restoran? Ada masalah enggak? Oh, hutangnya masih banyak. Ya udah, nanti pelan-pelan. Makan dulu, istirahat setelah makan Mas Billy, dan setelah istirahat, setelah cukup megang handphone sudah tenang, wajahnya sudah tergambar ketenangan gitu. Diajak bicara. Mungkin kita seorang suami juga siap menerima kan nasihat itu. Betul atau tidak Mas Billy? Karena banyaknya nasihat yang disampaikan istri kepada sang suami, ketika sang istri tidak menyadari bagaimana memberikan nasihat kepada seorang suami. Kewajiban memberikan nasihat itu semacam apa, perangkatnya semacam apa, kondisinya dan keadaannya semacam apa. Itu terkadang tidak terperhatikan secara seksama, dan akhirnya menjadi bom waktu. Sama pula istri, suami, dia ingin mendapat ketenangan dari istrinya, tapi ternyata dia tidak sensitif terhadap istrinya yang sudah berhari-hari tidak keluar. Terkungkung dengan tembok-tembok besar rumahnya, ngurusin anak dari pagi sampai malam, berhari-hari. Tiba-tiba ketika pulang dalam kondisi sebentar, sang suami pengennya tenang, lalu ternyata terjadi sebuah cekcok. Lalu sang suami tidak bisa mengatakan, hak saya itu mendapatkan ketenangan di rumah. Tapi kita tidak sensitif terhadap kewajiban kita memberikan kepadanya refreshing atas kebekuan dan kejenuhan ketika dia menghadapi tembok rumahnya. Itu kan harusnya memang perlu. Makanya akhirnya para ulama itu mengatakan, ketika seseorang dalam satu pasangan kecewa, ada satu proses seleksi kewajiban yang terevaluasi. Oh, apa ya yang kira-kira belum saya lakukan ini? Sehingga akhirnya saya pada saat ini belum mendapatkan hak saya. Karena ternyata ada kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan. Contoh, saya kan pernah ngomong di pas pertemuan yang ke-7 atau 8. Ada suami yang tidak kunjung ngaji. Tapi akhirnya istrinya itu menyadari, saya kurang mendoakan suami saya. Setelah dia ikhtiar mendoakan suaminya, akhirnya suaminya ngaji. Ini ada kejadian Mas Billy. Ini kisah nyata, keluarga saya. Keluarga saya itu ada salah satu keluarga dan kerabat saya ditinggalkan suaminya. Suaminya main perempuan. Lalu beliau itu ketika kecewa, marah, geram gitu. Tapi akhirnya beliau menyadari, oh mungkin saya kurang mendoakan suami saya. Masya Allah ya Mas. Dia akhirnya rajin sholat tahajud. Yang asalnya nggak pernah sholat tahajud. Karena pingin suaminya balik. Saking beliau itu memiliki pemikiran sendiri. Karena beliau di kampung nggak banyak kajian-kajian ilmu di tempat beliau. Saya tuh ini terjadi ketika saya masih SMP. Jadi saya belum paham gitu.
Sampai ibu itu cerita, dia itu kalau sholat tahajud tidak mau di kamar mas, tapi di bagian belakang rumah yang tidak ada atapnya. Kalau ditanya, ngapain kamu sholat tahajudnya di belakang gitu, nggak pakai atap? Supaya doa saya tidak terhalang oleh atap rumah dan langsung nembus ke langit. Tuh. Pemikiran sederhana dari seorang wanita di kampung dengan keinginan untuk supaya suaminya balik. Loh, Masya Allah ya mas, dia sholat tahajud dengan terus nangis tengah malam di atas rumput sajadahnya, nangis dia. Tidak lama setelah itu balik suaminya mas. Suaminya balik walaupun setelah itu terjadi lagi pertengahan dan mereka pisah. Tapi pada saat itu balik. Pada saat yang berpisah yang terakhir itu istrinya yang meminta pisah sendiri. Karena sudah menyadari tidak ada kebaikan untuk suaminya. Tapi sebelum itu terjadi, suaminya itu balik, meninggalkan selingkuhannya, balik kepada dirinya. Disinilah kita mendapati, terkadang hak itu diberikan oleh Allah, setelah kewajiban itu ditunaikan. Allah tidak akan memberikan kepadamu surga kalau kamu tidak menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Kan begitu logiknya. Lah masalahnya, banyak suami dan banyak istri yang mereka tidak mengevaluasi kewajibannya, tapi pandai mengevaluasi haknya. Nah ini teguran untuk kita semua. Itu nomor 3. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan, yang keempat itu adalah dikatakan oleh Syekh Nasir Sulaiman Al-Umar. Kalau pasangan suami istri itu sudah tidak peduli tentang hak dan kewajiban, maka sesungguhnya dia condong kepada perilaku egois. Dan egois itu tidak akan bisa mempertahankan kebersamaan. Makanya kita tidak salah kalau kita menjelaskan salah satu definisi kehidupan berumah tangga itu adalah mengalahkan egosentris pada hati dan kehidupan jiwa kita. Tapi salah satu di antara indikator egoisme di dalam pasangan berumah tangga itu adalah kalau mereka tidak peduli dengan hak dan kewajiban yang harusnya mereka tunaikan. Inilah 4 perkara yang sebenarnya kita harus mengerti. Maka yang berikutnya, poin yang kelima itu, apa itu haknya seorang suami dan haknya seorang istri yang tentunya harus difahami dan dimengerti dengan baik. Maka sesungguhnya ada haknya suami dan haknya istri. Setelah kita memahami poin yang pertama, kehidupan berumah tangga itu tidak hanya menyajikan sesuatu yang sifatnya festival cinta dan kesenangan, tapi ada sebuah ikrar hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Yang kedua adalah ternyata setan itu senantiasa mengipas-ngipasi kita untuk menjadi amnesia terhadap kewajiban, tetapi menjadi akuntan handal untuk mengingat hak kita. Dan ternyata Dasim, nama setan yang selalu merusak kehidupan rumah tangga, selalu bermain-main pada poin yang kedua. Ada yang ketiga, bahwasanya kalau ada hak yang tidak tertunaikan itu disebabkan karena ada kewajiban yang tidak terpenuhi dengan baik, maka menjadikan evaluasi terhadap kewajiban itu penting. Dan yang keempat adalah pasangan yang tidak pernah mau mempelajari hak dan kewajiban itu adalah pasangan yang paling egosentris. Dan sesungguhnya ego tidak akan bisa mempertahankan sebuah kerukunan di dalam kebersamaan. Kisah yang disampaikan oleh Syekh Nasir Umar, kisah yang disampaikan oleh Nasir Sulaiman Al-Umar, ada seorang wanita memuji beliau. Ketika beliau menyebutkan haknya istri, memuji dengan pujian-pujian langit gitu. Tapi ketika syekhnya, Syekh Nasir Sulaiman ini menyebutkan hak suami, maka wanita ini marah dan tidak terima ketika syekhnya menyebutkan haknya seorang suami. Itu menunjukkan kepada kita ada dasim di antara hidup berumah tangga. Inilah yang menjadikan kita paham.